Shalom Bapak Ibu segala terkasih dalam Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur buat hari ini karena kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan yang sungguh luar biasa. Kita ada di bulan yang baru, jadi bulan Maret semua karena kebaikan Tuhan. Kita tahu bukan karena kekuatan kita, bukan karena kegagahan kita, tapi karena kasih setia Tuhan. Oleh karena itu pagi hari ini kita mau berikan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Coba bilang kanan kiri, berikan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Bapak Ibu bisa bayangkan sendiri apa yang terbaik bagi Tuhan. Ya. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk dalam ibadah kita. Kita mau satukan hati kita. Kita mau naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Yes. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah-Mu hari ini Bapak. Kami tahu Tuhan kami ada di tempat ini semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk berkat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami Bapak. Masalah pergumulan boleh ada dalam hidup kami, tetapi kami tahu ada Yesus yang luar biasa di dalam kehidupan kami Tuhan. Pagi hari ini Bapak, siang hari ini kami mau persembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Pujian penyembahan kami yang terbaik bagi Tuhan. Hati kami yang terbaik bagi Tuhan. Seluruh hidup kami Tuhan hanya bagi-Mu Bapa.
dirimu, melihat tata kemuliaan pujian, tunaikan sembah berikan bagimu Allah yang mulia. Kuasa darahmu menebus dosa, kekudusanmu kasihmu berkali ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa kuasa darahmu akan tebus dosaku, kekudusanmu kasihmu berkali memuliakan hidupku, bersama lukamu bersamakan hidupku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa. Sama-sama bangkitkan diri katakan oleh kuasa darahmu, kuasa darahmu akan tebus dosaku, kasihmu berkali memuliakan hidupku, bersama lukamu bersamakan hidupku, ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu. Ku menjadi ciptaan yang baru. Ku menjadi ciptaan yang baru. Menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa
Bersyukur pengalaman yang luar biasa yang seperti Engkau Tuhan. Oleh karena itu Tuhan pagi hari ini memberikan yang terbaik bagi Tuhan, yang termanis, yang terindah bagi Tuhan. Pujian penyembahan kami, sorak-sorai kami bagi Tuhan sebagai Allah yang layak kami tinggikan, layak kami sembah dan diagungkan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji Engkau, menari bagi nama Tuhan. Pimpin ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Di dalam nama Yesus Kristus kita yang percaya, yang mengasihi Tuhan, sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Iya, haleluya. Belum segenap hati. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Coba Bapak Ibu lihat kanan kirinya, katakan ada sukacita. Iya. Walaupun seminggu kebanjiran ada sukacita. Iya, puji Tuhan. Hari ini terang semuanya ya. Surut semua karena kebaikan Tuhan. Tuhan. Mari Bapak Ibu kita mau menari buat Tuhan. Amin. Haleluya. Yesus yang menjadi kekasih jiwa kita. Itu kita ke bawah begini. Setuju semuanya? Iya. Buat Tuhan jangan tanggung-tanggung ya. Shalala, kita mau menari untuk Tuhan.
Ini menjadi status sepanjang minggu ya, suka-sukanya Tuhan ya. Banjir belum
sudah punya lagi suka-sukanya Tuhan. Amin. Ya, kalau suka-sukanya Tuhan jangan mengeluh, mengucap syukur. Amin. Ya, karena suka-sukanya Tuhan bukan suka-suka kita. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan dan kita akan berikan korban persembahan kita. Kita mau berdoa bersama-sama. Satukan hati kita, kita persiapkan persembahan kita. Bapak, terima kasih buat kasih anugerah-Mu dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Bapak, siang hari ini Tuhan memberikan kami kesempatan untuk memuji menyembah Kau. Dan sebentar kami akan berikan korban persembahan kami, Tuhan. Bapak kuduskan di dalam nama Yesus berkati setiap hamba-hamba-Mu Tuhan yang memberikannya, setiap jemaat Tuhan. Ajar kami memberikan yang terbaik, yang termanis, yang terindah bagi Tuhan. Sebagaimana Tuhan sudah terlebih dahulu memberikan yang terbaik, yang termanis, yang terindah dalam kehidupan kami. Kami berikan persembahan kami dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan, kita akan berikan persembahan kita. Kita angkat pujian, kita katakan bahwa tak selalu Tuhan menjawab setiap doa kita. Tapi Tuhan tahu waktu yang terbaik untuk memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Terima kasih Yesus. Bapak Ibu, ada banyak hal yang kita alami dalam kehidupan kita. Ada banyak doa yang sudah kita naikkan sampai hari ini Tuhan boleh memberikan dalam hidup kita. Tapi satu hal kita percaya, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Amin. Oleh karena itu tetap setia kepada Tuhan, tetap andalkan Tuhan. Kita maka pujian lebih sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Naikkan dengan imanmu kepada Tuhan yang memberi yang terbaik, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Lebih dari yang kau doakan, lebih dari yang kau harapkan Tuhan berikan. Siapkan hatimu masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kasih Yesus. Selalu Tuhan menjawab doa. Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Cintalah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin. Oleh karena saya tak pujian sesungguhnya, katakan selalu. Selalu Tuhan menjawab doa. Dia yang terbaik di waktu yang tepat. Cintalah Tuhan bekerja yang mustahil menjadi mungkin. Oleh karena percaya Yesus menjawab.
jawaban Tuhan itu tetap yang terbaik buat kami. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Pada siang hari ini Tuhan, kami mengucap syukur oleh karena Tuhan Yesus luar biasa. Kau berikan hari ini cuaca yang cerah, jemaatmu bisa beribadah dengan baik Tuhan Yesus pada siang hari ini. Terima kasih ya Bapak, dan saatnya kami mendengar firman Tuhan. Kami mau masuk nanti dalam perjamuan kudus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kau memberkati pemberitaan firman pada siang hari ini. Agar Tuhan, biarlah semua kami Tuhan Yesus boleh memberikan tanah hati kami yang terbaik. Ditaburi dengan firman Tuhan. Biar kami bukan cuma jadi pendengar, tapi juga boleh merenungkan dan jadi pelaku firman. Terima kasih Bapak, terima kasih berkati. Dan semua hal-hal yang membuat kami tidak fokus kepada firman Tuhan. Baik itu mungkin pikiran kami, baik itu mungkin anak-anak, baik itu mungkin udara dan segalanya Tuhan. Kami katakan kami tutup setiap celah, kami mau fokus kepada firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, biarkan kami tetap sukacita untuk sama-sama diberkati dengan firman-Mu. Terima kasih buat semua imam pujian penyembahan yang sudah membawa kami di dalam Tuhan, hadirat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Amin. 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 Ya, silakan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom. Ya, Tuhan Yesus baik. Ya, saya dengar banjir. Ya. Yang paling parah masuk sampai ke rumah setinggi apa? Di sini? Ini. Hah? Atau cuma di jalanan? Ada yang masuk ke rumah, ada yang di jalanan. Di bawah lutut sampai di rumah. Oke. Itu memang karena memang ada satu kejadian yang misalnya entah ada waduk yang diapain atau apa, atau memang curah hujannya yang terlalu. Oke. Tapi pada dasarnya kalau hujannya biasa-biasa nggak sampai kayak gitu sih ya. Oke. Ya, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, rasa-rasanya setiap kali saya kemari kok kayaknya mukanya muka-muka baru ya. Rasa-rasanya sih. Gitu. Apa perasaan saya aja ya? Ya. Ada yang belum pernah tahu saya, boleh angkat tangan? Nah, berarti itu baru. Oh, lumayan. Oke, lumayan juga. Iya. Oke, kalau yang belum tahu saya perkenalkan diri. Nama saya Ibu Fosya. Ini gak diturun-turunin. Ya, saya istri dari Pak Pendeta Dua Ginting. Dan ya saat ini Tuhan percayakan menggembalakan di GBI Lewi Bumi Bekasi Baru. Jadi cabang, dan ini adalah pos PI dari Bumi Bekasi Baru ya. Puji Tuhan. Nah, saya punya 2 anak, sudah dewasa semua, dan punya 1 cucu. Ya, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan masuk dalam khotbah untuk visi, dan ini sudah dikhotbahkan oleh Pak Niko kemarin di Menara Doa Pelayan Jemaat, dan saya mau sampaikan ini lagi buat Bapak Ibu Saudara ya. Jadi gereja kita itu adalah gereja yang dituntun oleh visi ya, dituntun oleh visi setiap bulan, setiap tahun ya. Jadi tahun ini visinya adalah bangkit jadi pemenang ya. Nah, oleh sebab itu kalau kita mau benar-benar jadi orang-orang yang ikuti tuntunan, maka kita akan ketemu jalan yang tepat. Amin. Sama kalau kayak papa saya itu seorang pelaut ya. Jadi saya sering ikut papa saya berlayar, dan kalau ada di tengah lautan besar ya, lautan yang gede banget itu, yang nggak kelihatan pantai apapun, nggak kelihatan, laut aja, air doang yang kita lihat gitu ya. Yang di pantai yang laut yang besar sekali. Jadi saya sering udah ikut papa saya kan lintas pulau gitu ya. Jadi pergi dari Jakarta ke Manado, dari Jakarta ke Makassar kayak gitu-gitu ya. Jadi lintas pulau di Indonesia. Bahkan saya juga pernah sih dari Jakarta ke Singapura naik kapal laut waktu masih saya remaja gitu ya, ikut papa saya. Jadi saya udah ngelihat bagaimana kalau terus saya suka iseng-iseng naik ke kamar kemudi, dan saya coba tanya sama jurumudi kapal, dia pakai setir yang kecil itu. Saya tanya, Pak, mau dong saya coba pegang setirnya gitu. Ya, saya pikir sama aja kayak setir mobil gitu kan, ternyata berbeda. Jadi di situ ada petunjuk ada petunjuk jarum kayak apa ya, kayak kompas atau apa, tapi gede banget di depan kita
Jadi dia tinggal bilang, oke 10 kiri. Nah, jadi artinya 10 derajat ke kiri. Jadi saya harus putar setirnya sampai menuju ke angka 10 di sebelah kiri. Kayak jarum jam gitu ya. Oke, 10 kanan. Nah, saya juga mikir ya, dari mana lah ya dia tahu ini 10 kanan, 10 kiri, nanti bakal sampai ke Manado gitu kan. Sedangkan kan lautnya gede banget, gak ada jalannya, gak ada lampu merahnya, gak ada, pokoknya kan air semua. Dari mana lah dia menjalankan kapal yang besar ini ya, pasti dia punya ilmunya. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, bagaimana gereja GBI di bawah Pak Niko, GBI Gasus, segini gede, ribuan ya jemaatnya. Kita kalau kumpul pengerja di Sentul itu aja, pengerja doang aja udah 10.000, ya kan? Nah, bagaimana menjalankan gereja sebesar ini kalau tanpa tuntunan, tanpa petunjuk? Itu pasti udah kemana-mana deh. Nanti ada gereja yang tiba-tiba maunya jalannya ke kiri, ada gereja maunya jalannya ke kanan ya. Jadi kita puji Tuhan, kita dituntun tiap bulan oleh khotbah visi. Nah, jadi bulan ini di awal bulan kita sama-sama buka. Ternyata menurut survei ya, ayat yang paling sering dibuka ya, ayat yang paling sering dibuka menurut survei adalah Yesaya 41 ayat 10. Kita baca ya sama-sama ya. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Kalau dibilang paling sering dibuka, berarti mestinya Bapak Ibu Saudara mungkin pernah buka dan pernah baca ayat ini. Ya, Yesaya 41 ayat yang ke-10. Ya, kalau udah ketemu kita baca sama-sama. Sudah? Ya, oke. Kita baca sama-sama ya. Yesaya 41 ayat yang ke-10. 1, 2, 3. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Ternyata, kenapa ayat ini paling sering dibuka menurut survei? Karena ternyata pada dasarnya setiap manusia itu punya roh yang namanya roh ketakutan. Ya, punya roh yang namanya roh ketakutan. Terserah ketakutan terhadap apa aja. Ketakutan terhadap masa depan, ketakutan terhadap kesendirian, ketakutan terhadap pekerjaan, ketakutan terhadap anak-anak, ketakutan terhadap pasangan, ya, apa aja, banyak jenis-jenis ketakutan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ayat ini sering sekali katanya dibuka. Jangan takut, aku menyertai engkau. Jangan bimbang, aku ini Allahmu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ayo, dan yang kalimat terakhir katakan, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Nah, Bapak Ibu saya mau tanya, siapa di sini yang mau jadi pemenang? Boleh angkat tangan? Semua mau. Oke, semua mau ya. Semua mau jadi pemenang. Tapi masalahnya Bapak Ibu Saudara, kalau mau jadi pemenang harus ikut lombanya. Betul ya? Jadi pemenang nggak mungkin kalau nggak ikut lomba. Misalnya di sini ada lomba balap karung gitu. Oh, hadiahnya dapat satu kompor gas. Ibu-ibu mau dapat kompor gas? Mau, tapi disuruh ikut lomba balap karungnya nggak mau. Dapat nggak kompor gasnya? Nggak dapat. Harus diikutin lombanya. Ya. Nah, masalahnya orang banyak mau jadi pemenang tapi nggak mau ikutin lombanya. Ya, seperti itu. Banyak contoh. Ya, kalau ini. Nah, jadi Bapak Ibu lihat ya. satu contoh sederhana. Ada banyak orang waktu saat kecewa memilih keluar dari ring pertandingan. Ada banyak orang kecewa keluar dari gereja, keluar dari kul, keluar dari komunitas. Tahu nggak sih sebenarnya kalau Bapak Ibu keluar dari ring pertandingan, Bapak Ibu nggak akan pernah jadi pemenang. Amin? Nggak akan pernah jadi pemenang. Itu semua harus jadi bagian daripada perjalanan hidup kita menuju kedewasaan rohani dalam Kristus. Itu semua harus kita lewatin. Ya, itu semua harus kita lewatin. Saya kalau ngajak orang ibadah, mereka bilang, Bu, saya punya anak kecil, Ibu mah enak, anaknya udah gede-gede, Ibu udah punya cucu. Lah, kamu baru kenal saya sekarang. Emangnya saya pelayanan baru sekarang? Ya kan, saya pelayanan, nah ini Pak Ayub udah pernah tinggal sama kami saat anak-anak saya masih kecil. Nah, saya jadi ketua KUL tahun 95, bahkan anak saya kedua Berga itu belum lahir. Sekarang Berga udah mau 27 tahun. Tapi dulunya kan kayak apa? Saya tenteng-tenteng juga mereka. Masih dalam keadaan minum ASI, saya bawa-bawa juga mereka. Ya, jadi ya sayangnya kita kenal belakangan aja, saya bilang begitu sama mereka. Kalian kan nggak tahu prosesnya.
apa perlombaannya itu tetap kita lewati. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, jadi orang itu rindu untuk jadi pemenang. Ya, rindu buat jadi pemenang. Tapi sekali lagi saya mau kasih tahu ya, semua harus ikut lomba. Amin. Semua harus ikut lomba. Jadi sekali lagi saya tekankan, kalau ada masalah jangan cepat memutuskan keluar. Hadapi, klarifikasi, temuin orangnya, ngomong, pikirkan baik-baik bagaimana jalan keluar. Jangan apa-apa keluar. Saudara tidak akan pernah jadi pemenang. Amin. Contoh begini. Saudara tahu semua kisahnya Petrus berjalan di atas air kan? Nah, itu kan bukan cuma Petrus di perahu itu. Ada beberapa orang murid. Waktu Tuhan bilang, ayo mari sini kalian berjalan di atas air. Cuma Petrus yang berani keluar dari perahu. Walaupun pada akhirnya dia tenggelam. Tapi menurut Bapak Ibu Saudara, mau jadi Petrus atau mau jadi orang yang tetap tinggal dalam perahu? Ya, mau jadi Petrus kan? Minimal walaupun dia akhirnya tenggelam kan ditolong juga sih. Dia kan gak mati. Tapi kan minimal seumur hidup Petrus dia pernah ngerasain jalan di atas air. Daripada itu murid-murid yang tetap diam dalam perahu gak pernah sama sekali. Ya kan? Jadi buat saudara, kalau udah dibilang ayo berdoa ya, ayo bawa firman ya, jangan belum apa-apa langsung, aduh Pak Gembala saya gak bisa. Aduh ini gak bisa. Kalau saudara mau coba, minimal saudara belajar ngomong. Minimal kalau ada salah nanti Pak Gembala bantu koreksi. Daripada tidak sama sekali. Saudara tidak akan pernah jadi pemenang. Amin? Tidak akan pernah. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu lihat di sini. Ya. Nah, jadi apa sih arti kata menang? Ya, arti kata menang. Menang itu adalah menurut kamus bahasa Indonesia adalah mengalahkan musuh, ya kan? Kita itu jadinya tuh dapat hadiah, tapi menang itu biasanya tidak tergesa-gesa. Itu arti kata menang sesuai dengan ini. Tapi kalau dalam bahasa Inggris itu bicara tentang great victory, great achievement, successful, rejoice, dan joy. Artinya gini, ada great victory, ada kemenangan besar, great achievement, ada pencapaian besar. Ada pencapaian. Saya tadi masuk ke dalam, saya salaman sama Pak Gembala, langsung saya bilang, wes bulan depan PDP ya. Saya bilang begitu. Nah, saya bercanda, saya bilang nanti makan kita PDP, saya gitu. Ya kan? Berarti ada pencapaian. Nah, emangnya tiba-tiba gitu jadi PDP kan enggak. Bolak-balik ke Bekasi ikut diklat, ada bayar harganya. Ya kan? Belum lagi nanti kalau udah dilantik jadi PDP juga ada tanggung jawab yang harus dipikul. Karena di tempat saya di Rawalumbu ada PDP yang sekarang bergereja juga enggak. Berarti kalah sebelum jadi pemenang. Amin. Nah, jadi tanggung jawabnya luar biasa. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara ada great achievement. Ada satu pencapaian yang kita terima, ya kan? Kemudian apalagi? Successful, ada kesuksesan, rejoice dan joy, ada sukacita. Ya. Saya kemarin di doa fajar 2 hari yang lalu ada satu ibu bawa firman di tempat kita. Dia buruh Tagalog. Saya salut juga sama dia. Ya, jadi dia tuh tadinya punya suami Muslim. Waktu menikah sama dia udah jadi Kristen. Udah sungguh-sungguh jadi Kristen. Belakangan ya udah punya 3 anak, anaknya udah agak-agak remaja, udah SMA, terus yang kecil udah TK, udah punya 3 anak. Tiba-tiba suaminya itu didatengin sama keluarganya, didatengin sama mamanya. Terus tiba-tiba mamanya bilang begini, "Kak, mama udah tua. Nanti kalau mama meninggal, siapa yang ngajiin?" Pokoknya gitu-gitu deh. Intinya karena dipanggil keluarganya gitu. Suaminya jadi luluh hatinya kembali ke Muslim. Ya kan? Kembali ke Muslim. Dan akhirnya istrinya ini ditinggal. Gitu loh. Istrinya ini juga ditinggal dengan 3 anak. Pada saat itu, tadinya dia itu hanya mengandalkan gaji dari suami. Tidak bekerja. Tapi pada saat suaminya harus meninggalkan dia kembali ke Muslim. Dia akhirnya mau tidak mau. Karena udah dibebanin 3 anak kan. Mau nggak mau dia berjibaku, ya kan? Dia kerja di rumah orang, dia nyuci dan segala macam. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, tiba-tiba dia bilang begini, "Bu, nggak terasa berlalu juga, bisa juga anak-anak." Lumayan, ada kali entah mau 2 tahun lah ditinggal. Ya. Tapi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, akhirnya suaminya kembali.
Tapi maksudnya belum kembali jadi Kristen, cuma kembali ke dalam rumah tangga itu. Karena dia kangen sama anak-anaknya, dia balik ke rumah. Nah dia balik ke rumah, tadinya cuma nginep sehari 2 hari, pergi lagi ke rumah orang tuanya karena gak enak, mesti tinggal di rumah orang tuanya. Tapi akhirnya lama-kelamaan, dia memutuskan untuk kembali berumah tangga dan kembali tinggal di rumah dengan istrinya bersama-sama. Nah tapi apa yang terjadi lama-lama Bapak Ibu Saudara? Dia kan udah sungguh-sungguh melayani Tuhan, anak-anaknya juga ikut remaja, ikut pemuda, segala macam. Akhirnya tiba-tiba 1 Januari kemarin suaminya datang ibadah ke gereja dan suaminya memutuskan ngomong di depan mimbar bahwa saya memutuskan untuk kembali kepada Kristen. Ya kan sukacita yang luar biasa. Waktu ditanya apa sih? Nah dia jadi ternyata nggak janjian, tiba-tiba datang ikut ibadah, nggak tahu, dia nggak ngomong dulu sama istrinya, tiba-tiba dia bilang, "Mi, saya mau kesaksian." Jadi istrinya pikir, oh ya cuma diajak kebaktian ya mumpung tahun baru, biasanya kan kalau tahun baru orang tadinya nggak pernah ke gereja mau ke gereja kalau tahun baru. Gitu. Jadi dia tidak berpikir suaminya mau jadi Kristen lagi, pikir cuma mau nemenin dia tahun baru. Mungkin ada baju baru yang belum dipakai, jadi biar sekalian pakai gitu. Tidak kepikiran kalau dia tuh memutuskan untuk kembali ikut Yesus. Dan tiba-tiba dia bilang ke istrinya, saya mau kesaksian. Dan akhirnya dia ngomong di mimbar. Dan istrinya kaget, sekaget-kagetnya ternyata dia ambil keputusan. Mulai sekarang ini, saya mau kembali mengikuti Yesus. Sampai dia tanya, Bu, saya mesti perlu dibaptis lagi nggak? Nah dia udah masuk Islam. Nah Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, waktu ditanya, pas pulang ke rumah ditanya sama istrinya, apa yang menyebabkan kamu mau balik lagi jadi Kristen? Ya saya malu lihat kalian. Kalian di rumah ini pada berdoa semua. Kamu jadi istri ajak anak-anak berdoa. Terus anak kita yang nomor 1 si Cindy udah kerja. Pas udah kerja saya lihat si Cindy telaten mengembalikan perpuluhan. Saya malu jadi kepala keluarga. Ya kan? Saya lihat kamu udah didik anak-anak dengan baik. Saya tinggalin kalian tanpa gaji, tanpa apa. Kalian hidup di bawah pemeliharaan Tuhan. Gitu. Dan kamu bawa anak-anak ini ajak ke gereja segala macam. Saya malu lihat kalian. Nah Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, tetap tekunlah dalam lombanya ya. Tetap apapun yang kita gumuli, pasti nanti akan ada waktunya Tuhan buat kita. Amin. Dan akhirnya sekarang suaminya kembali ikut Tuhan. Pada saat suaminya kembali memutuskan ikut Tuhan, tiba-tiba job pekerjaan dia itu mulai tambah banyak. Anaknya juga yang tertua, tadinya cuma PKL di tempat itu. Tiba-tiba setelah selesai PKL, bosnya bilang, kamu terusin ya kerja di sini. Kemarin anaknya juga naik jabatan, ya, pada lulusan SMA. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ikut aja Tuhan. Ya, dengan segala macam pernik-perniknya, bayar harganya, ikut aja. Nanti pasti ada. Tuhan gak akan pernah tidur kok buat kita. Amin. Ya, nah itu dia. Jadi Bapak Ibu Saudara, ada kemenangan besar kalau kita ikut Tuhan Yesus. Nah, 2 Korintus 2 ayat 14. Kita baca sama-sama. 2 Korintus pasal 2 ayat yang ke-14. 2 Korintus pasal kedua ayat yang ke-14. Saya baca ya buat Bapak Ibu ya. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Amin. Bapak Ibu perhatikan di sini ada kata-kata Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Ya, jadi gini, Kristus selalu membawa saya, sebut nama kita, di jalan kemenangannya. Perhatikan sih, Bapak Ibu kalau udah pernah nonton film The Passion of the Christ, emangnya Tuhan Yesus tiba-tiba bangkit di hari ketiga? Tiba-tiba, dia kan harus ngelewatin jalan Via Dolorosa. Dia mesti ngelewatin yang namanya bawa salib, terseok-seok, ditendang orang, dipaku, diapain segala macam ya. Saya berdoa saudara satu waktu bisa sampai ke Yerusalem. Amin. Minimal Pak Ayub dulu lah permulaan gitu kan. Jadi pembuka jalan gitu. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara pernah ke sana, ya jalan Via Dolorosa itu jalannya tidak rata. Ya jalannya nggak rata. Jalannya itu naik ke atas, ya nanjak gitu. Ada tangga-tangga naik ke atas. Dan di kanan kirinya itu banyak pasar-pasar. Banyak pasar-pasar. Jadi kalau kita ke sana, kita jalan di sepanjang jalan Via Dolorosa itu, kita akan ditawar-tawarin orang dagangan. Indonesia, ini dia tawarin. Ya 25.000.
Orang Yerusalem kalau cuma nyebut rupiah bisa dia. Karena untuk cara dia jualan. Tawarin sial, tawarin apa. Tapi Bapak Ibu Saudara, waktu saya ngelewatin itu, saya cuma membayangkan bagaimana Tuhan Yesus melewati itu. Dia nggak ada dosa loh. Dia nggak berdosa. Tapi dia mesti lewatin itu. Buat saudara dan saya. Amin. Harusnya kita yang lewatin jalan itu. Jadi ingat ya, Kristus membawa kita di jalan kemenangannya. Nah, kita tidak lewatin itu sampai ke kayu salib. Kita nggak lewatin itu. Tapi dalam hidup kita sekarang, kalau kita mau jadi pemenang, lewatin jalan salibnya. Amin. Ikutin prosesnya. Itu. Ya, gereja ini kan juga sekarang sedang terus lewatin jalan salib kan. Tadi barusan saya tanya sama Pak Gembala, gimana? Masih ada panggilan RT? Enggak katanya. Puji Tuhan. Ya kan? Nah, saya dulu kan ada panggilan RT, katanya sekarang udah enggak. Nah, berarti kan step demi step Tuhan bawa kan? Tuhan bawa. Kita nggak tahu kemenangan besarnya kapan, tapi Tuhan bawa terus. Gitu loh. Amin. Jadi, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, terus aja ikutin prosesnya dari Tuhan. Satu waktu saya pernah naruh handphone saya di meja gitu. Terus ada jemaat saya bilang begini, Bu, kalau udah bosen, handphonenya inget-inget saya ya. Kasih saya. Itu sih omongan bercanda kan, biasa. Tapi saya bilang gini sama dia, nah ini nih, orang-orang yang gak mau prosesnya, mau hasilnya doang. Ya kan? Bu, kalau udah bosen, handphonenya kasih saya ya. Saya bilang gini sama dia, kamu tahu gak? Kalau kamu doa sama Tuhan, kamu mau butuh handphone, kamu doa sendiri sama Tuhan, kamu bisa dapat handphone lebih bagus dari punya saya. Kalau Tuhan yang kasih, Tuhan bisa kamu dapat lebih bagus dari saya. Daripada kamu cuma mengharap bekas dari saya. Nah ini kan kalau misalnya ini handphone saya, berarti kan inilah hasil yang saya udah pernah lewati jalannya. Lah dia cuma tinggal, Bu, kalau udah bosen kasih saya ya. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, yang kayak gini, mari kita belajar ya, ikutin jalan kemenangannya. Nah, Ibrani 2 ayat 14b sampai 15. Boleh satu orang jemaat baca. Ibrani pasal 2. Kalau nggak ada yang mau baca berarti nggak mau lewati jalan salib. Ibrani pasal 2 ayat 14b sampai ayat 15. Ya. Dari kata supaya, silakan baca. 14b sampai 15. Ya. Supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Keren banget, amin. Bapak Ibu perhatiin gak ayat ini? Perhatikan saya ya, jangan ada yang gak fokus. Saya ajarin Bapak Ibu Saudara. Tadi kan saya udah bilang, di ayat 2 Korintus 2:14 kan udah dibilang, Kristus membawa kita melalui jalan kemenangannya. Nah, apa yang terjadi di jalan kemenangan? Jadi sebenarnya gini, kita atau Yesus duluan yang lewatin jalan itu? Yesus. Jadi sebenarnya Yesus itu udah lewatin jalan itu. Kita tinggal ngikutin jejaknya. Nangkep Bapak Ibu? Mana lebih susah? Jadi orang yang mendahului atau jadi orang yang tinggal ngikut? Yang lebih susah yang mana? Yang mendahului kan? Dia yang mesti ngeraba-ngeraba lewat mana, ya kan? Saya ingat kalau saya mesti ngelewatin jalan yang becek, kadang-kadang ada orang di belakang saya suka bilang, lewat sini yang kering, lewat sini yang ini. Nah kita yang duluan itu yang mesti tahu kan, jalannya di mana. Kalau tinggal ngikut mah udah tinggal tahu jejaknya, gitu. Nah perhatiin di sini, apa yang Yesus lewatin di jalan kemenangan itu? Di ayat 14 tadi yang udah dibaca. Supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Jadi ternyata waktu dia lewatin jalan itu ada peperangan lawan iblis di situ. Amin. Dan dia kalah atau dia menang? Yesus menang apa kalah? Menang. Jadi dia lewatin itu Bapak Ibu Saudara. Dan ayat 15-nya, perhatiin. Dan supaya dengan jalan demikian, maksudnya dengan jalan yang sama yang nanti kita akan ngikutin lewatin, ya kan? Dengan jalan itu, maka ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Betul? Apa sih yang manusia takutkan paling besar? Kematian kan? Nah, kita diperhamba oleh itu.
Tuhan kita. Tapi di situ dikatakan apa? Oleh karena itu dia melepaskan kita. Amin. Dia memerdekakan kita. Dia melepaskan, jadi orang-orang yang ngikutin dia ini, yaitu kita semua yang jadi pengikut Tuhan, anak-anak Tuhan. Ya kan? Di situ dikatakan bahwa Tuhan membebaskan kita yang tadinya seumur hidup berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Jadi kalau Bapak Ibu mau merdeka daripada ketakutan kepada maut, lewatin jalannya. Amin. Ikutin jalan salib yang Tuhan sudah lakukan duluan. Karena di situ iblis udah gak ada lagi. Amin. Tuhan udah kalahin duluan. Iblis udah gak ada lagi. Ya, saya ingat dulu waktu saya pernah satu waktu ke Bali, saya masuk ke daerah, tahu tempat wisata apa saya lupa. Saya lupa namanya apa. Intinya di dalam tempat wisata itu banyak monyet. Banyak banget monyet. Nah, ya saya lupa apa. Nah, terus saya kan takut sama monyet. Takut banget, nggak suka. Nah, terus saya nggak mau masuk. Mati-matiin saya nggak mau masuk. Nggak, saya nggak mau itu. Terus waktu itu ada ipar saya, Roli, bilang begini, Kak, masuk aja Kak, udah ada pawangnya. Nanti monyet-monyet itu udah gak akan ada lagi yang berkeliaran, pawangnya udah tahu. Nah, karena udah dibilang ada pawangnya, saya jadi berani. Jadi ternyata pada saat saya masuk, gak tahu gimana, pokoknya monyetnya gak ada aja. Gak tahu diapain sama pawangnya. Apa disuruh kemana, apa kemana, atau dikasih makan di mana, gak tahu. Tapi waktu saya tadinya nggak tahu, soalnya saya lihat adik saya waktu foto-foto di tempat wisata itu banyak banget monyetnya. Monyet ada di sini dia foto-foto ya. Adik saya nggak takut. Kalau saya kan takut, gitu. Geli aja tiba-tiba ada di nemplok dia di badan kita. Duh, saya takut banget. Nah, Bapak Ibu Saudara waktu dia bilang nanti ada pawangnya. Bener sih, pas saya lewatin itu udah nggak ada. Kayak gitu Tuhan dengan kita mesti lewatin jalan kemenangan. Kasarnya tuh dia udah jadi pawangnya dulu, bukan pawang maksudnya ya. Maksudnya saya kayak menyamakan gitu, mirip gitu. Dia udah lewatin duluan. Iblis sudah dikalahkan. Kita yang selama ini diperhamba udah dimerdekakan. Amin. Nah, jadi kalau kita saat ini nggak cinta Tuhan, nggak mau ikut Tuhan, kurang ajar namanya. Ya kan? Nggak tahu diri kita. Tuhan udah lewatin duluan. Buat siapa? Bukan buat dia, buat kita. Amin. Buat saudara dan saya. Biar dia mau, kita jangan lagi diperhamba oleh itu. Ya, kita jangan lagi diperhamba oleh itu. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, ini keren ayatnya. Ya, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Kalau sampai iblis aja yang berkuasa atas maut sudah Tuhan kalahkan. Kita tinggal lewatin jalannya. Apa yang bikin kita takut lagi? Masa depan, pekerjaan, keuangan. Mana sih yang lebih hebat daripada maut? Ya kan? Maut aja udah dikalahkan, apalagi cuma itu. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, ayo mari kita mau sama-sama jangan dibegoin nih sama iblis. Karena gak baca firman, jadi kita gak tahu. Kita cuma takut dengan hal-hal yang sepele. Padahal iblis sudah Tuhan kalahkan. Amin. Sudah Tuhan kalahkan. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan pernah gak mau lewatin itu. Sekali lagi, ya jangan ada apa-apa main keluar dari ring pertandingan. Jalanin aja. Ini jalan salib kita. Lakukan aja. Kita akan lihat nanti Tuhan akan bawa kita sampai kemana. Amin. Tuhan akan bawa kita sampai kemana. Jadi Bapak Ibu Saudara, nah sekarang gini, gimana Bu caranya? Kan kalau kita yang namanya jalan, ayo ikutin jalannya ya, berarti kita tinggal jalan. Masalahnya jalan salib itu bukan sekedar tinggal jalan kita ongkang-angin sambil main lato-lato. Bukan begitu. Ya kan? Jalan salib itu bukan kita tinggal jalan santai-santai nggak akan gini. Ya kan Tuhan udah bersihin semua penghalang. Jadi kan Tuhan udah bersihin semua penghalang kan. Jadi kita tinggal lewatin jalannya santai-santai semua rata, tidak ada masalah, tidak ada kerikil, ya kan? Ya itu sambil main HP, sambil main lato-lato, udah bakal nyampe. Begitu nggak kira-kira jalannya? Enggak. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, jadi sebenarnya gini. Tuhan udah lewatin jalannya. Nah, terus kalau kita mau lancar, Tuhan kasih perintah-perintah nih. Nanti nak, kalau kamu akan lewatin jalan salib, kamu akan ketemu. Kamu difitnah, ampuni. Kamu ditipu orang, ampuni. Ya kan? Nah, kamu mesti kasih perpuluhan. Saya tadi baru nanya sama Pak Ayub, ini apa? Saya bilang gitu, oh kamu bikin dari apa? Kayaknya kotak persembahan di Rawalumbu banyak tuh berlebih, ntar diambil aja, saya bilang gitu. Terus, itu semua yang harus kita lewatin di jalannya. Amin. Sekali waktu kamu akan ketemu mesti bayar harga.
Nah, kalau kamu lewatin jalan salib, kamu mesti ibadah ya, ikut kul, ikut apa. Terus kita langsung, aduh Tuhan, kita sibuk, kita apa? Berarti nggak mau ngelewatin jalannya. Amin. Jadi cara kita untuk melewati jalan salib itu adalah Roma 8 ayat 13. Kita buka yuk. Roma 8 ayat 13. Satu orang baca. Silakan. Tadi perempuan, boleh pria? Roma 8 ayat 13. Roma 8 ayat 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Amin. Amin ya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, tahu nggak kalau kita nonton film-film perang, kalau kita ngelewatin jalan, kadang-kadang ada ranjau-ranjaunya. Ya, tiba-tiba kita lewatin jalan, tiba-tiba ada perangkap, kita jatuh. Nah, yang gitu-gitu tuh semua udah nggak ada. Tuhan udah halaukan semua. Tapi masalahnya perangkapnya tuh ada di mana? Ada dalam kedagingan kita. Amin. Ada dalam kedagingan kita sendiri. Nah, jadi caranya itu yang seperti tadi udah ada itu baca. Kalau kamu hidup menurut daging, kamu mati. Jadi kalau kita ngelewatin jalan itu, kalau kita mau sampai pada tujuan, jangan hidup menurut daging. Mati di tengah jalan nanti. Mati di tengah jalan. Tapi kalau kamu hidup menurut roh, kalau kamu mau menuruti perbuatan roh, kamu akan hidup. Amin. Akan hidup. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ayo. Ya, saya beberapa minggu yang lalu ceritanya adalah ada satu pengerja kita mengucapkan sesuatu disalahartikan, terus ada yang bilang, oh itu kata-kata itu yang ngomong Ibu Gembala, padahal bukan saya. Saya santai aja, orang saya pikir, ya bukan saya nggak kepikiran sama sekali. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sampai Pak Gembala itu perlu naik ke mimbar dan bilang, tolong ya jangan ada gosip kayak gini. Ini perkataan ini bukan Ibu Gembala yang ngomong. Pas Pak Gembala turun, saya bilang begini, Pak, kamu ngapain sih ngomong kayak gitu? Saya bilang gitu kan. Ngapain, orang saya nggak kepikiran. Terserah lah mau dibilang apa. Saya nggak kepikiran, saya malah lagi mikir hal-hal yang lain. Nah Bapak Ibu, saya waktu itu kan udah mau deket acara Dulos Camp, saya masih kurang peserta segala macam. Saya malah lagi pikirin itu. Pas ada itu, saya santai aja. Bapak Ibu Saudara, itu mah aduh, kecil banget lah. Dan saya walaupun dengar itu, oh disangkain saya gitu ya. Udah gak ada lagi emosi ataupun hal-hal apa yang membuat saya jadi marah, jadi apa, enggak, biasa aja gitu. Biasa aja, kepikiran juga enggak. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, itulah yang harus kita lakukan sepanjang hari dalam hidup kita, terus menerus. Lama-lama level kita naik. Lama-lama kita mau dengar orang emosi, mau dengar orang apa, kita udah biasa aja. Karena makin hari tubuh daging kita udah makin mati. Amin. Makin mati. Kita makin hari makin serupa dengan Kristus. Ya kan? Jadi Bapak Ibu Saudara, kita gak usah nyenengin manusia. Kita nyenengin Tuhan. Amin. Kita menyenangkan Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari ya lewatin jalan. Jadi kalau sekarang ini Bapak Ibu ya, lama kelamaan, nah jadi gini loh Bapak Ibu. Daripada kita mikirin kelemahan orang, mendingan mulai sekarang coba kita list kelemahan kita. Apa sih kelemahan aku? Ya kan, apa kelemahan aku? Misalnya gini, khawatir. Kelemahan aku mudah marah, mudah tersinggung. Kelemahan aku apa? Tulis kelemahan kita. Oke? Tulis. Sesudah tulis itu, ngomong dalam doa. Bapak, aku perangin ini semua. Dalam nama Tuhan Yesus, aku mau lepaskan ini semua. Roh mudah tersinggung, roh ketakutan, roh khawatir, mudah marah, dan segala macam. Perangin satu-satu. Amin? Gak usah mikirin orang lain. Ya, jadi kalau dengar firman jangan bilang gini, tuh kan firman ibu itu buat ibu itu tuh. Dia tuh yang seorang susah mengampuni. Dia tuh, biarin, syukurin. Jadi tegur dengan firman. Gak usah mikirin orang. Ngapain? Amin. Biarlah dia dengar firman, dia berurusan nanti dengan Tuhan kita. Kita mempercantik diri kita. Ya kan? Nih, kalau ibaratnya gini nih, kalau wanita tuh kan tahu gitu, oh iya pengen putih, oh iya pengen rambutnya lurus, oh iya pengen mancung, oh iya pengen ini. Nah, di list tuh apa yang dia mau, oh pengen langsing, oh pengen ini. Dia akan berusaha melakukan itu. Kalau pengen putih ngapain, kalau pengen langsing ngapain, kalau pengen ini ngapain, ya kan? Tapi coba list lah kelemahan kita secara daging. Amin. Itu yang kita mesti perangin satu demi satu. Ya kan? Itu yang kita mesti perangin satu demi satu. Jadi jangan kita tuh apa ya? Masa sih dari dulu ke dulu gitu terkenal, oh ini orang udah tersinggung. Dari dulu ikut Tuhan Yesus sudah 30 tahun. Begitu aja masih. Gitu loh, ya kan? Udah tersinggung, diapain sedikit susah mengampuni, terus aja begitu nggak ada perubahan. Ya ampun,
Malulah ikut Tuhan capek-capek banget, gak ada perubahan. Ya kan? Nah ayo dilewatin jalan salibnya. Dagingnya tuh dikikis satu-satu. Ya kan? Dikikis satu-satu. Nah jadi Bapak Ibu Saudara, 2 Korintus 12. Kita udah sampai di 2 poin yang terakhir. 2 Korintus 12, kalau itu dilihat di situ, itu ada pernyataan Paulus bahwa Tuhan kasih dia duri dalam daging. Untuk apa? Untuk membuat dia jadi tidak sombong. Amin. Untuk membuat dia jadi tidak sombong. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, terkadang Tuhan kasih masalah dalam hidup kita, bukan buat apa-apa. Ya, untuk membuat kita tetap ada dalam jalurnya Tuhan. Ya, tetap ada dalam jalurnya Tuhan. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pernah naik kuda itu kan ada tali kekangnya ya. Kalau kita nggak tarik, gitu kan, kudanya bisa kabur begitu aja, dia bisa lari gitu. Nah, kalau untuk membuat dia mau berhenti, tarik tali kekangnya. Terus kita gini, gitu. Saya nggak pernah sih naik kuda. Gitulah yang saya lihat kalau di TV gitu ya. Gitu nanti kudanya bisa jalan sesuai dengan yang dia mau. Itu kalau supir-supir delman kan gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, Tuhan tuh kadang-kadang gitu. Kita udah mau lari ini karena kita udah wangi, hidupnya udah makin jauh dari Tuhan. Tuhan kasih masalah itu kayak Tuhan lagi narik tali kekang kita. Ayo berhenti dulu kamu. Saya kasih dulu kamu sakit. Saya kasih kamu dulu masalah. Biar kamu berhenti dulu. Berhenti dulu bikin dosa. Saya kasih dulu kamu ini. Nah, baru Tuhan tepuk-tepuk, ayo nah, balik. Gitu. Kalau kita nurut, kita akan balik. Tapi kalau nggak nurut, udah, sudah. Terus malah terus hidup tambah jauh dari Tuhan. Ya kan? Tambah jauh dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya punya adik, nasibnya kayak gitu. Ya, adik saya tahun 2014 meninggal karena overdosis narkoba. Oke. Waktu meninggal posisinya terakhir ngapain apa-apa, mahasiswa tingkat akhir sekolah tinggi teologi. Calon hamba Tuhan. Ya kan? Tapi karena dari umur 12 tahun sudah pakai obat-obatan. Ya dikasih sedikit masalah, akhirnya jatuhnya ke obat-obatan. Ada pertobatan, udah mulai masuk dalam sekolah teologi ya kan, di sekolah teologi ketemu pacar di situ. Giliran pacarnya udah selesai duluan, karena itu pacarnya itu satu tingkat di atas dia. Pacarnya udah selesai, dia belum, dia nggak mau ditinggal. Dia bilang udahlah, aku nggak perlu ijazah, aku udah tahu ini. Keluarlah dia, kembali ke rumah orang tua saya, ya kan, kembali ke rumah orang tua saya, kembali ke rumah orang tua, ketemu lagi teman-teman lama, teman-teman yang ngajak dia pakai narkoba, jatuh lagi. Ya kan, jatuh lagi jam 12 siang saya panggil dari kamar, "Dek, ayo makan," masih nyaut. "Iya Kak, ntar lagi." Jam 2 kita masuk ke kamarnya, udah nggak ada. Dengan jarum suntik masih di tangan. Ya kan? Fly dan jantungnya mungkin nggak kuat. Kita bawa ke rumah sakit, udah nggak ada. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan umur 35 tahun. Pada tahu nggak waktu dia meninggal itu ya, di kamar dia itu penuh dengan buku-buku teologi, buku filsafat, buku-buku, karena dia secara pikiran, secara otak tuh dia pinter. Dia orang pinter. Ya, dulu dia pernah bilang begini, "Kak, ini loh buku-buku aku gini-gini." Dia pamerin sama saya. "Lu yang pendeta, gue yang belum nih. Ini lihat buku-buku gue udah banyak." Nah, dia cerita begitu. Tapi kalah loh sama narkoba. Nah, Bapak Ibu, jadi gini, Tuhan itu ngekang dia dikasih masalah. Tapi dia nggak nurut, balik lagi ke narkoba, akhirnya blast. Keluar jauh dari jalur Tuhan. Sampainya meninggal dalam keadaan pakai narkoba. Saya nggak bisa bilang adik saya masuk surga loh. Orang meninggalnya lagi pakai narkoba. Sedih ya, sedih banget. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, makanya kalau kita lagi dikasih tali kekang sama Tuhan, dikasih proses, ikutin aja. Berarti Tuhan mau kita kembali kepada Tuhan. Ya, jangan cepat-cepat jauh dari Tuhan. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, ujian buat kita lewati jalan kemenangan ini. Yohanes 17 ayat 22 sampai 23. Kita baca ini sama-sama. Yohanes pasal 17 ayat 22 sampai 23. Yohanes 17 ayat 22 sampai 23. Kita baca sama-sama ya. 1 2 3. "Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku." Amin. Bapak Ibu, ada 2 poin yang saya tekankan di sini. Yang pertama, di ayat 22 dikatakan bahwa aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan.
Jadi ternyata kemuliaan, Bapak Ibu, setiap orang itu seneng gak kalau dipuji? Seneng ya? Aduh kamu hebat, kamu cantik, waduh kamu luar biasa ya, kamu jadi orang yang terpandang. Dipuji itu pasti seneng. Nah anggaplah kemuliaan Tuhan itu adalah pujian. Ternyata kemuliaan yang Tuhan mau itu adalah supaya kita menjadi satu. Sama seperti Bapa adalah satu. Ya, nah jadi gini, kemuliaan, kita mau semua dimuliakan, kemuliaan. Tapi ternyata kemuliaan yang Tuhan mau, itu bukan apa yang kita capai. Kemuliaan yang Tuhan mau adalah kalau kita bisa menjadi satu. Nah, dan poin yang kedua adalah, kenapa kita harus menjadi satu? Agar dunia tahu bahwa kita diutus Tuhan, dan bahwa Tuhan mengasihi kita, dan seperti Engkau mengasihi aku. Amin. Jadi Bapak Ibu, kemuliaan adalah kalau kita jadi satu. Kenapa kita harus jadi satu? Agar dunia tahu. Itulah kesaksian kita, anak-anak Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, di sini ya, mungkin di sini jemaat masih gampang menyatukan. Lama-kelamaan kita berdoa, gereja ini akan terus jadi besar. Amin. Akan lebih banyak lagi orang-orang yang masuk. Macam-macam lagi karakternya. Bapak Ibu Saudara, ujian yang terberat adalah bagaimana untuk jadi satu. Bapak Ibu, jadi satu di tengah perbedaan, itu yang susah. Itu yang sangat susah. Tapi jangan jadi satu untuk jadi eksklusif. Karena kalau jadi eksklusif, jadinya menara Babel. Tuhan hancurkan juga. Tuhan hancurkan. Ya, di tempat kami kemarin ada kejadian gitu. Ya, tim PPW, ya, tim PPW itu merasa bahwa this is us, kami tim PPW. Ada tim doa fajar. Jadi merasa bahwa kalau tim doa fajar mau jadi WL harus ikutin prosedurnya. Harus ada di tim PPW, daftar dulu. Padahal dari tim doa fajar ada yang sudah dikasih tahu oleh Pak Gembala. Nah, ketua-ketua PPW tidak taat sama yang Pak Gembala sampaikan. Nggak mau nurut. Karena merasa ini kami kalau mau masuk ke sini harus ikutin prosedur dan segala macam. Nah, tapi di sini ya itu yang saya bilang tadi. Di sini nilai dulos harus dilakukan. Gitu loh. Kita belajar tunduk dan taat pada pemimpin, kecuali pemimpinnya nyuruh kita keluar dari firman. Masa cuma masalah penjadwalan WL sampai harus berantem sih sama gembala? Ya kan? Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini penting. Ini penting, ya kan? Jadi jangan jadi eksklusif. Nanti besok-besoknya kalau udah makin besar ya, jangan gini, oh kita tim sekolah minggu. Oh kita tim pendoa. Oh kita tim apalah. Bapak-bapak. Tiba-tiba yang satu bikin acara, yang satu bilang, oh kok kita nggak diajak ya? Nah Bapak Ibu, hal-hal gitu loh. Hal-hal gitu tuh akan dihadapi. Bagaimana kita jadi satu? Amin, itu ujiannya. Ya kita mesti menang. Amin, kita mesti menang. Jangan juga nanti, apalagi kan sekarang zamannya sosmed kan. Contohnya yang upload foto lah, yang beginilah, bikin kesel yang satu, bikin ini yang satu. Aduh, ya. Jangan sampai sosmed itu juga jadi bahan perpecahan kita. Amin. Ya, jangan. Kenapa ya Bapak Ibu? Kenapa ya orang itu tuh senang curhat di sosmed? Karena apa biasanya? Misalnya ya, saya kesel sama Ibu Gembala. Saya nggak berani ngomong sama dia langsung. Saya ngomongnya di sosmed. Berharap dia akan baca tulisan saya dan dia akan sakit hati gara-gara itu. Rasanya saya puas. Kan gitu sebenarnya. Jadi sebenarnya itu apa? Itu sebenarnya gambaran daripada orang yang kekanak-kanakan dan takut menghadapi segala sesuatu. Ya kan? Ngapain sih curhat di sosmed kalau orangnya bisa kita temuin langsung? Ya kan? Ketemu aja langsung. Padahal kalau kita ketemu, kita tanya, Bu kenapa ya? Saya nggak suka sama Ibu waktu kemarin begini-gini. Nanti Ibu cerita, oh kemarin itu begini-begini. Sudut pandangnya begini-begini. Dari situ kan terklarifikasi kan? Tapi kalau kita ngomong di sosmed, lah yang kita mau tujukan nggak akan pernah ngomong di situ, yang ada ngundang komen orang. Oke? Yang ada ngundang komen orang. Nah Bapak Ibu Saudara, ini yang bahaya. Ini yang berbahaya. Nah jadi oleh sebab itu, seperti Elia menyusun mezbah. Ya, Elia menyusun mezbah dan menyusun batu-batu. Dan akhirnya di mezbah itu ada korban bakaran. Tapi jangan bawa api yang asing. Ya, maka kesatuan tidak akan pernah terjadi.
Amin. Ya, itu yang bisa saya sampaikan buat kita semua pada hari ini. Ya, yang ini semua boleh menjadi perenungan kita dan boleh kita praktekkan dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Jadi ini ada muka baru, ada muka lama, ada yang ini, semua harus jadi satu. Amin. Semua harus jadi satu. Jangan ada masalah membuat kita tidak bisa bersatu. Yuk, Bapak Ibu Saudara, kita akan tutup firman Tuhan dulu ya. Dan kita akan berdoa, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita mau terima perjamuan kudus. Bapak Ibu, perjamuan kudus ini bukan rutinitas ya, bukan rutinitas. Dan yang bisa menerima perjamuan kudus adalah mereka yang sudah dibaptis dewasa, dibaptis selam, sudah lahir baru, dibaptis selam, itu yang bisa terima perjamuan kudus. Jadi jangan kasih perjamuan kudus kepada anak-anak, ya, kepada anak-anak, karena nanti mereka akan menyepelekan perjamuan kudus. Nanti giliran mereka besar, ya, mereka pikir aku dari kecil udah ngerasain itu perjamuan kudus. Jadi waktu mereka ada tantangan untuk lahir baru, terima Yesus dan dibaptis, mereka jadi meremehkan itu, ya. Jadi buat ibu-ibu, kalau anaknya merengek-rengek, Ma minta dong, karena kan kadang-kadang kan perjamuan kudus itu manis gitu ya, anggur. Mungkin mereka mau, jangan kita karena gak tega lihat anak kita nangis, kita kasih. Tapi itu tindakan yang salah. Ya, tindakan yang salah. Oke. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita terima perjamuan kudus, ya. Dan juga jangan bilang gini, kok kalau aku belum dibaptis kenapa sih? Kok pilih kasih? Bukan itu. Ya, biar Bapak Ibu ngerti, jadi makan dan minum dengan pengertian yang benar. Ya, karena apa? Kalau kita tidak dengan pengertian yang benar, itu mah cuma akan lewat begitu aja, jadi anggur yang biasa. Padahal kalau kita minum dengan cara yang benar, itu adalah lambang tubuh dan darah Kristus. Ya, pada saat itu masuk ke dalam hidup kita beriman, sakit penyakit kita disembuhkan. Kita beriman, tubuh dan darah Kristus yang sudah terpecah buat kita. Ya, jadi makanlah dengan pengertian yang benar. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau bangkit berdiri. Ya, sebelumnya mari kita masuk di dalam. Kita mulai masuk dalam doa kita kepada Tuhan secara pribadi. Minta Tuhan sucikan, kuduskan kita. Dan minta kita punya pemahaman yang benar. Oh ya berdoa sama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ampuni kalau kau mendapati ada di hatimu kesal sama orang lain, ya, biar kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Saling
melayani pada hari ini. Biar kami semua disucikan, dikuduskan, dilayakkan. Terima kasih Bapa. Ampuni segala salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Ya. Silakan yang bertugas bisa membagikan ini. Ya. Setelah nafas, Bapak Ibu tetap dalam hadirat Tuhan, tetap dalam posisi berdoa. Sekali lagi sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Ya, Bapak Ibu Saudara, perhatikan firman Tuhan yang akan saya sampaikan buat kita semua. Kita pegang roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari Bapak Ibu Saudara, kita makan roti ini di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Iya. Kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini
dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita minum cawan ini sebagai lambang darah Kristus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita tetap dalam doa. Semua bersuara, ucapkan syukur kepada Tuhan. Ucapkan syukur kepada Tuhan. Untuk tubuh dan darahnya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Oh ya. Lambang tubuh dan darah-Mu, dan kami imani Tuhan semuanya berkuasa dan kami bisa belajar untuk terus memantikan kehidupan daging kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, jadikan kami orang-orang yang berkemenangan, pelaku-pelaku firman Tuhan, barisan para penuai yang akan menuai jiwa-jiwa dan hidup memperkenalkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bersyukur untuk firman Tuhan, untuk firman kudus, saya mau rindu melihat tangan-tangan yang diberkati, hati yang diberkati, haleluya. Puji Tuhan, kita setia sampai akhir. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terima kasih untuk pelayanannya, Ibu Gembala, Tuhan Yesus memberkati setiap kita yang hadir pada pagi hari ini, ya, yang setia boleh hadir di tempat ini, yang baru juga pertama kali. Terima kasih untuk keluarga Bapak Ibu Simanjuntak. Nah, di sini ada dua Pak, Boru Simanjuntak. Ada dua di belakang, Boru Simanjuntak. Karanganyar banyak Pak warga Simanjuntak. Ya, puji Tuhan. Terima kasih buat kehadirannya. Terima kasih buat Bapak Ibu yang boleh setia. Ya, Bapak Ibu, saya mengingatkan kembali bahwa minggu ini puji Tuhan, air sudah surut, ya, termasuk Ibu Sitorus menunggu untuk ibadah di rumahnya sampai 2 minggu, sampai banjirnya surut, ya. Hari Rabu kita ada Rabu Ceria, hari Kamis kita ada Kul 2, hari Jumat ada Kul 3 dan 4, hari Sabtu ada Tunas atau Junior Chat, dan juga ada Kul 1. Kemudian hari Minggu seperti biasa kita beribadah di tempat ini jam 10, juga anak setelah Minggu. Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Ya, puji Tuhan, setiap Bapak Ibu yang bulan ini boleh berulang tahun. Ada Ibu Bintang Boru Sinaga, ya, ada Ibu Dewi Mariana, ya, ada anak-anak Tuhan yang berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati, semangat terus, berjuang terus, amin. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, untuk janji iman, untuk renovasi dari rumah ibadah yang ada di Blok S sampai hari ini itu 4.300.000, yang sudah masuk itu 3.900.000. Ya. Terus kita berdoa supaya Tuhan memberkati, dan puji Tuhan. Kemarin Mama Jennifer bilang, Kak, itu yang blok itu klasternya tersendiri, karena kenapa? Yang lain banjir kecuali sana. Ya, luar biasa. Di sana tuh nggak ada sama sekali, nggak ada banjir sama sekali. Mama Jennifer bilang, kayaknya itu klasternya beda deh Kak, katanya gitu. Yang lain banjir semuanya, katanya itu enggak sama sekali. Gitu ya. Dan luar biasa Tuhan kita tempat itu. Tapi aksesnya mungkin ya. Dan itu lagi, kalau nanti kita ke sana, di sana tidak banjir, tapi aksesnya banjir, ikuti aja jalannya, amin. Setia aja ngikutin jalannya walaupun banjir. Ya, puji Tuhan. Ya, untuk pasca kita tahun ini kita rindu untuk pasca di luar, Ibu.
Ya, nanti kita akan konfirmasi. Kita sudah dapat vilanya dan puji Tuhan gratis vilanya. Ya, puji Tuhan, tinggal biaya yang lain yang harus kita siapkan. Bapak Ibu boleh mencicil mulai hari ini berapapun yang Bapak Ibu. Jadi melangkah dulu ya, melangkah dulu seberapa nanti sampai akhirnya Tuhan pasti cukupkan. Nanti boleh kumpulkan atau menyicilnya ke Ibu Bintang Guru Abarita. Ya, karena kalau Ibu Pernada itu mau Pernada itu udah banyak, kalau diakonia uang ini dia pegang. Jadi kemarin ayo Ibu Ketua bilang ke Ibu Bintang aja supaya ada lebih ini. Ya, puji Tuhan, itu saja yang menjadi pengumuman kita, tetap setia mengiring Tuhan. Terima kasih untuk setiap pelayanannya, dan kita akan memberikan persembahan untuk Paskah kita tahun ini supaya Tuhan memberkati. Kita akan pujian Yesus mendengar lebih dari yang berdoa. Yesus mendengar lebih dari yang kuharapkan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Percayalah di waktu yang tepat. Tuhan melihat, Dia jadikan semua. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Percayalah di waktu yang tepat. Tuhan melihat, Dia jadikan semua. Yesus menjawab lebih dari yang Yesus menjawab lebih dari yang Tuhan melihat, Dia jadikan semua. Lebih dari yang Yesus lebih dari yang kuharapkan. Di waktu yang tepat. Tuhan melihat, Dia jadikan semua. Tuhan melihat, Dia jadikan Tuhan melihat, Dia jadikan semua. Haleluya, haleluya, benar Tuhan. Yesus mendengar lebih dari apa yang kami doakan. Yesus menjawab lebih dari apa yang kami harapkan. Itulah yang menjadi iman kami, orang percaya Yesus Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Engkau lebih dan lebih lagi Tuhan dari setiap doa yang kami naikkan. Kami percaya, terima kasih Yesus Tuhan. Kami mengucap syukur, terima kasih buat hamba-Mu Tuhan yang sudah menabur kebenaran firman-Nya, yang sungguh luar biasa mengingatkan kami, menguatkan kami lebih lagi untuk kami tetap setia mengasihi Engkau, untuk kami tetap setia melayani Engkau Yesus Tuhan. Biarlah kami lebih lagi lebih setia beribadah kepadamu, lebih sungguh-sungguh lagi, lebih tulus lagi Tuhan, karena itu yang Tuhan mau dari kami Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan buat hamba-Mu Bu Akos, siswa yang Sambalau Tuhan, hamba-Mu yang sudah memberkati kami dan kebenaran firman-Mu yang sungguh luar biasa. Tuhan memberkati kehidupan hamba-Mu Tuhan. Engkau memberkati keluar masuk hamba-Mu ini, pelayanan yang Kau berkati Tuhan. Segala apa dikerjakan oleh hamba-Mu Engkau buat berhasil Tuhan. Dalam nama Yesus, Engkau memberkati anak-anaknya, Engkau memberkati menantu cucunya Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, Engkau memproteksi kehidupan hamba-Mu Tuhan. Bapak Ginting Yesus Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu Tuhan, hamba senior kami Tuhan. Engkau rapi kehidupan mereka, Engkau berkati pelayanan mereka Tuhan. Biarlah banyak jiwa yang lebih lagi dimenangkan lewat hamba-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih juga Tuhan Bapak Simanjunta beserta istri yang juga sedia datang ke tempat ini Tuhan untuk bersama-sama ya Tuhan. Kami boleh merasakan berkat yang sungguh luar biasa. Engkau memberkati juga keluarga hamba-Mu ini Tuhan.
anak-anak mereka Engkau berkati Tuhan. Segala apa yang mereka cita-citakan rindukan Engkau berkati Tuhan. Buat keluarga Pak Simanjuntak beserta istrinya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Buat sidang jemaat-Mu yang sudah mendengar firman-Mu hari ini. Buat setiap kami yang sudah beribadah memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah apa yang kami lakukan ibadah kami ini Tuhan tidak sia-sia Tuhan. Kami percaya Tuhan ibadah kami mengandung janji baik hari ini besok bahkan sampai selamanya. Ibadah yang memberikan kami kekuatan baru, ibadah yang memberikan kami kemenangan baru. Itulah ya Tuhan yang Kau janjikan bagi kami. Kami percaya Tuhan setiap pergumulan mungkin masalah ada dalam setiap kehidupan kami. Namun kami anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya, kami tetap setia mengandalkan Yesus dalam hidup kami, bukan yang lain. Yesus Tuhan, Engkaulah jawaban dalam setiap kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami melihat Tuhan, Engkau sudah bekerja buat jemaat yang hadir pada hari ini. Oleh karena kerinduan hati mereka hadir ke tempat ini. Oleh karena jiwa mereka merindukan Engkau, Yesus Tuhan. Kami mengucap syukur Engkau yang mengerjakan semuanya. Engkau yang menarik jiwa-jiwa datang ke tempat ini. Engkau yang menarik jiwa-jiwa yang datang ke tempat ini Tuhan. Engkau yang menarik setiap mereka Tuhan. Dan kami melihat kuasa-Mu, keajaiban-Mu Tuhan terjadi di tempat ini. Kami melihat ini adalah keajaiban doa yang kami naikkan di hadapan. Inilah satu bukti bahwa Tuhan memberkati orang-orang percaya. Tuhan lebih dari doa yang kami naikkan. Terima kasih Yesus, kami mengucap syukur. Tuhan, dan saat ini juga kami akan menaikkan doa-doa syafaat kami di hadapan-Mu. Engkau memberkati setiap cuaca yang saat ini Tuhan kami lihat. Masih sering Tuhan terjadi cuaca yang tidak baik, hujan terus-menerus. Namun tidak menghambat hati kami, iman kami tetap percaya kepada-Mu. Tetap beribadah kepada-Mu Tuhan. Karena kami percaya Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup. Allah yang luar biasa, Allah yang ajaib dalam hidup kami. Biarlah kami tetap setia mengasihi Engkau, tetap setia beribadah, baik setiap jam-jam doa yang pernah dibuat ya Tuhan di dalam ibadah kami di Karanganyar ini Tuhan. Berkati semua yang hadir di tempat ini. Setiap mereka Engkau menilik hati mereka Tuhan. Engkau yang tahu setiap pergumulan mereka. Engkau yang tahu setiap kerinduan dan beban di hati mereka. Tuhan, biarlah Engkau menjadi penolong dan sahabat dalam setiap kehidupan jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Ampuni dan setiap kesalahan dosa kami Tuhan. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami Tuhan. Biarlah kami boleh layak terus menerima janji-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga Tuhan saat ini berdoa Tuhan bagi bangsa Indonesia Tuhan. Kami terus merindukan pemulihan atas bangsa kami Indonesia. Kau memberkati pemimpin kami dari atas hingga sampai ke bawah. Kau berkati semuanya Tuhan. Biar bangsa ini boleh diberkati, bangsa yang merdeka, bangsa yang dipulihkan, bangsa yang memuliakan nama Tuhan, bangsa yang mengenal Engkau Yesus Tuhan. Biarlah Engkau tempatkan setiap para pemimpin-pemimpin rohani yang berdiri atas setiap jajaran pemerintahan Indonesia ini Tuhan. Kau berkati para pemimpin-pemimpin rohani. Kau berkati saat ini juga kami akan bersatu hati untuk para pemimpin-pemimpin gereja-Mu Tuhan. Lewi GBI yang ada di sekitarnya Tuhan. Satu persatu kami berdoa untuk Bapak Pendeta Rubin Adi Abraham, Ketua Umum DPP GBI kami Tuhan. Kau berkati kehidupannya. Juga Bapak Pendeta Sahalan Enggolan. Kau berkati ya Tuhan Ketua BPD GBI wilayah Bekasi. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus buat Gembala senior kami Tuhan. Kau memberkati juga ya Tuhan buat Bapak Pendeta Dr. Insinyur Riko Nyata Raharjo dan wakilnya. Berkati juga Gembala Sidang GBI Gatot Subroto ini Tuhan. Bapak Pendeta Niko. Juga Engkau berdekati ya Tuhan. Engkau memberkati Pendeta Budianto Totong Tuhan. Juga selaku Gembala Rayon 1H. Dan juga wakilnya Pak Pendeta Suwardi. Engkau juga memberkati Tuhan. Yang secara khusus di Cibubur Tuhan. Pendeta Darmayanto Rawatan. Gembala Lewi Cibubur Tuhan. Dan wakilnya Pendeta Muda Roy Adi. Kau berkati Tuhan juga secara khusus Tuhan Gembala senior kami juga yang ada di GBI Bekasi Tuhan. GBI BB3 Tuhan. Buat Pak Noah Ginting beserta istri. Kau berkati hamba terkasih kami di Tuhan. Kau berkati setiap pemimpin-pemimpin rohani kami. Untuk mereka melakukan tugas dan amanat agung dari Tuhan. Mereka membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan. Demikian secara khusus kami berdoa buat pemimpin gereja yang ada di GBI Lewi Karanganyar ini Tuhan. GBI Lewi 1H ini Tuhan. Kau berkati Tuhan buat hamba-Mu Pak Ayub Kansuma.
Engkau urapi berkati kehidupannya. Biarlah melalui hamba-Mu ini Tuhan. Terus Engkau Bapa yang memberkati. Banyak jiwa yang dimenangkan Tuhan. Kau berkati Karanganyar ini Tuhan. Berkati gereja-Mu yang berdiri atas Karanganyar ini. Biar lebih banyak lagi jiwa yang datang kepadamu Tuhan. Banyak jiwa yang dimenangkan di Karanganyar ini. Banyak tulang-tulang kering yang dihidupkan kembali Tuhan. Itulah yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Itu yang menjadi kerinduan-Mu Tuhan. Biarlah kami semua ya Tuhan. Para pekerja-Mu Tuhan. Para pekerja-Mu Tuhan Yesus. Kami boleh bersama-sama bersatu hati. Untuk membangun pelayanan Tuhan yang ada di Karanganyar ini. Engkau memberkati Tuhan. Engkau memberkati setiap jajaran yang sudah dibuat ya Tuhan. Buat setiap kegiatan doa. Buat setiap kegiatan doa-doa yang ada kul 1, 2, dan 3. Bahkan ada kul-kul baru kami lihat Tuhan. Kami mendengar banyak kul-kul baru yang dibuka atas Karanganyar ini. Biar itu terjadi sesuai kehendak-Mu Tuhan. Engkau nyatakan bagi Karanganyar ini Tuhan. Bahkan bagi sekitar luar Karanganyar kami akan melihat ada banyak kul baru dibuka. Biarlah Engkau ya Tuhan mengurapi setiap kami. Kami rindukan Tuhan revival Tuhan. Jiwa-jiwa yang mengalir bagi Engkau Tuhan. Jiwa-jiwa yang haus Tuhan. Jiwa-jiwa yang rindu kepadamu Tuhan. Pulihkan jiwa-jiwa yang ada di Karanganyar itu secara khusus. Biarlah mereka boleh tetap setia. Mereka boleh tetap setia mengasihi dan melayani Engkau Tuhan. Lebih sungguh-sungguh lagi Bapak. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kau berkati semua ya Tuhan. Setiap semua aspek kegiatan jam-jam doa. Baik kami juga berdoa untuk sepanjang ibadah 1 minggu ini Tuhan. Untuk ibadah anak Tuhan. Ibadah anak muda Tuhan. Ibadah kul yang ada Tuhan. Kami rindukan terus Tuhan. Allah Roh Kudus memenuhi setiap kami. Allah Roh Kudus memenuhi setiap kami. Setiap doa-doa jam doa yang ada. Setiap kul-kul yang ada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bahkan juga kami berdoa bersatu hati Tuhan. Kerinduan kami Tuhan. Engkau sudah membukakan satu lahan yang baru. Rumah untuk kami tempati Tuhan. Rumah ibadah yang ada di Blok E. Yang saat ini masih dalam proses pembangunan perluasan. Biarlah Tuhan. Engkau yang sudah menempatkan gereja-Mu ini berdiri Tuhan. Kami percaya tidak ada satupun orang yang bisa ya Tuhan melawan. Ataupun yang menghalangi tempat ibadah ini boleh berdiri. Karena semua kami percaya sudah menjadi campur tangan kuasa-Mu Tuhan. Engkau berkati Tuhan tempat ibadah yang berdiri di Blok E ini Tuhan. Kami rindukan tempat ibadah yang permanen Tuhan. Yang lebih baik Engkau perluas lagi Tuhan. Karena kami rindu Tuhan tempat ini boleh menjadi rumah Tuhan. Tempat ini boleh menjadi rumah ibadah untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati ya Tuhan setiap kebutuhan yang kami peroleh Tuhan. Kebutuhan yang kami rindukan Tuhan, dana-dana yang dibutuhkan. Engkau cukupkan ya Allah ya Tuhan. Biar ada banyak donatur ya Tuhan. Ada banyak tangan-tangan yang memberi untuk pekerjaan Tuhan. Melakukannya hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami percaya Yesus Tuhan. Engkau Tuhan akan bertindak bagi setiap kami. Kami mengucap syukur Tuhan dan kami menyerahkan semua ke dalam tangan kuasa-Mu. Juga kami berdoa ya Tuhan saat ini kerinduan kami untuk pasca ke depan Tuhan di bulan Mei tanggal 6 dan 7 Mei. Kami rindukan ya Tuhan. Biarlah itu boleh terjadi sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami rindukan ya Bapa. Engkau berkati setiap apapun yang kami butuhkan Tuhan. Engkau cukupkan apa yang kami butuhkan. Biarlah ya Tuhan boleh terlaksana, tergenapi Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan kami untuk merayakan Paskah dan juga sekaligus ulang tahun GBI Kediri Karanganyar ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami percaya Tuhan Kau berkati semuanya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dan kami mengucap syukur Tuhan untuk kami boleh menaikkan doa kami di hadapan-Mu. Sempurnakan doa syafaat kami Tuhan. Dan juga kami akan menerima berkat dari-Mu Tuhan melalui hamba-Mu. Mari sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di surga. Kami pada hari kami Yesus. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri, kita angkat tangan kita, angkat hati kita kepada Tuhan, dan kita terima berkat dari Tuhan.
Kiranya Allah yang kita sembah memberkati kita semua berlimpah-limpah. Allah melindungi kita, menjauhkan kita dari segala malapetaka, bahkan sakit penyakit tidak akan menimpa kita. Berkat dan kasih karunia daripada Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Yang sudah diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati semuanya.